Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di materi kali ini saya akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Nah, karena pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas perkalian, sekarang kita akan membahas kawannya dari perkalian, yaitu pembagian bentuk aljabar, ya. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar, ya, yang pertama itu pembagian satu suku. Nah, ini yang perlu diingat adalah pada pembagian satu suku ini, ya, yang perlu diperhatikan adalah cara membaginya, yaitu apabila nanti kita bertemu bilangan, ya, dibagikan dengan bilangan, lalu variabel dibagikan dengan variabel atau hurufnya, ya, dan tanda dibagi dengan tanda. Maksudnya seperti apa? Untuk contohnya seperti berikut. Nah, sebelum masuk contoh, ya, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk perkalian atau bentuk pembagian, yaitu sifat-sifat dari pembagian maupun dari perkalian pangkat, ya, karena bentuk aljabar ini kan berhubungan dengan salah satu pangkat, ya. Apabila kita punya A pangkat X dikalikan A pangkat Y, itu sama aja seperti A pangkat X ditambah Y, ya. Jadi pangkatnya kita tambah. Lalu apabila A pangkat X dibagi A pangkat Y, itu sama saja seperti A pangkat X dikurangi Y, ya, seperti itu, ya. Lalu apabila kita punya seperti ini, bentuk ini, bentuk yang terakhir yaitu A pangkat X pangkat Y. Jadi A pangkat X lalu dipangkatkan lagi dengan Y, itu sama saja seperti A pangkat X kali Y. Nah, seperti ini, ya. Kita harus bisa membedakan mana yang bentuk aljabar yang untuk penjumlahan maupun pengurangan, mana yang untuk perkalian, dan mana yang untuk pembagian. Nah, ya, untuk yang perkalian, ya, untuk yang pembagian kita bisa menggunakan penyederhanaan atau pengelompokan seperti sifat distribusi. Untuk perkalian kita bisa gunakan seperti ini, ya. Misal kita punya X kuadrat dikalikan X pangkat 3, berarti kan kita menggunakan rumus yang pertama ini, ya. Ini. Sehingga sama saja berarti X pangkat 2 ditambah 3, sama saja. Berarti untuk nilai dari X pangkat 2 kali X pangkat 3, nilainya adalah X pangkat 5. Dari X pangkatnya kita tambahkan 2 tambah 3. Lalu X pangkat 4 kali X pangkat 5 juga begitu. Berarti pangkatnya kita tambahkan X pangkat 4 ditambah 5. Ya, itu untuk bentuk perkalian dari variabel yang ada pangkatnya. Lalu untuk yang pembagian, ya, berarti X kuadrat dibagi X pangkat 3 itu sama saja seperti X pangkat 2 dikurangi 3. Ya, sama, berarti nilainya adalah X pangkat negatif 1. Ini juga sama, ya, berarti X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 sama saja seperti X pangkat 4 dikurangi 5. Hasilnya adalah juga X pangkat negatif 1. Ya. Itu untuk sifat-sifat yang perlu kalian ketahui. Nah, misal saya punya contoh seperti ini, ya, 18X pangkat 3 dibagi negatif 9X pangkat 2. Tadi kan di slide sebelumnya sudah saya bahas, untuk yang kita perhatikan adalah pangkat atau tanda dibagi dengan tanda, lalu angka dibagi dengan angka, ya. Lalu variabel atau hurufnya ini dibagi dengan huruf.
Ya, berarti kita lihat ya, berarti kan ini kan 18x pangkat 3 tandanya adalah positif. Ya, positif dibagi negatif adalah negatif. Lalu bilangan dengan bilangan atau angka dengan angkanya ya. 18 dibagi dengan 9. Berapa? Kita ketemu jawabannya adalah 2 ya. Lalu x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 ya. Caranya berarti sama saja seperti x pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah x pangkat 1. Bisa kita tulis adalah seperti ini aja ya. X gini aja. Ya, ini sama saja seperti x pangkat 1. Jadi untuk hasilnya adalah negatif 2x. Lalu contoh seperti ini lagi ya. 35x pangkat 3 y pangkat 3 dibagi 7x kuadrat y. Kita lihat tandanya ya. Positif dengan positif berarti positif ya. Boleh seperti ini, boleh kosongan ya. Sama saja. Lalu 35 dibagi 7. Hasilnya adalah 5. Lalu x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Berarti x pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya adalah x atau x pangkat 1. Lalu y pangkat 3 dibagi y. Berarti y pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah y pangkat 2. Ya. Seperti ini ya untuk mencari atau membagi bentuk aljabar. Mudah ya. Nah, apabila kita punya pembagian seperti ini, 16x kuadrat dikurangi 12x pangkat 3z ya dalam kurung dibagi dengan 2x. Nah, sifat ini bisa kita gunakan dengan sifat distribusi. Maksudnya bagaimana? Berarti kita bisa bagi satu-satu. Ya, 16x kuadrat dibagi dengan 2x. 1 ya. Lalu 12x pangkat 3 kita bagikan juga dengan 2x. Lalu ini ya 16x kuadrat dibagi 2x, berarti 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Lalu x-nya x pangkat 2 dibagi x sama dengan x atau x pangkat 1. Lalu ya, negatif dibagi positif ya, tandanya 12 ini kan negatif ya. Ini negatif 12 dibagi 2, tandanya adalah negatif 6. Lalu x pangkat 3 dibagi dengan x, hasilnya adalah x pangkat 2. Lalu di sini ada z ya. Tetapi pada pembaginya tidak ada z, berarti bisa kita tulis lagi z. Seperti ini ya. Jadi untuk hasil ini 16x kuadrat dikurangi 12x pangkat 3z dalam kurung bagi 2x, hasilnya adalah 8x dikurangi 6x kuadrat z. Ya, seperti itu ya. Lalu ada contoh lagi ya, sama. Berarti kita bagikan ini dulu. 28x pangkat 4 y pangkat 3z. Kita bagikan dengan ini, hasilnya adalah angkanya berarti 28 bagi 2, 14. Lalu x pangkat 4 dibagi dengan x kuadrat. Ya, berarti menjadi x kuadrat atau x pangkat 2. Lalu y pangkat 3 dibagikan dengan y. Hasilnya adalah y kuadrat. Lalu ini ada z, karena di pembaginya nggak ada z. Bisa kita tulis lagi. Ya. Lalu 18x pangkat 3 y pangkat 2 dibagikan dengan ini. Kita punya 18 bagi 2.
Berarti kan plus 9 X pangkat 3 dibagikan dengan X pangkat 2 adalah X. Y pangkat 2 dibagikan dengan Y adalah Y. Ya, jadi seperti itu untuk mencari pembagian bentuk aljabar dengan cara distributif seperti ini. Nah, apabila kita punya bentuk pecahan seperti ini, ya, kalau kita punya bentuk pecahan seperti ini, kita ingat ya, pembilang per penyebut ya, yang atas di per yang bawah itu sama saja seperti pembagian. Berarti bisa kita tulis seperti ini. 3x pangkat 4 y pangkat 3 ya dibagi dengan 4x kuadrat y pangkat 4 sama saja. Nah, ini ya, berarti kita bisa bagikan satu-satu. Angka dengan angka berarti kan 3 bagi 4 bisa kita tulis 3/4 boleh. Lalu x pangkat 4 dibagi x kuadrat. Ya. Sama saja seperti x pangkat 2. Karena x pangkat 4 dikurangi 2. Lalu y pangkat 3 dibagi y pangkat 4. Sama saja seperti y pangkat, berarti y pangkat 3 kurangi 4. Hasilnya itu y pangkat negatif 1. Nah, boleh kita bentuk seperti ini. Tapi kita bisa mencarinya langsung melalui bentuk pecahan seperti itu. Ya, misal kita hitung dengan pecahan langsung ya. Pecahannya seperti apa? Ya, bisa kita tinggal x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, berarti ya ini habis. Di sini berarti tinggal x pangkat 2. Lalu y pangkat 3 dengan y pangkat 4. Ya, berarti tersisa yang bawah y pangkat 1. Hasilnya adalah 3x kuadrat per 4y. Nah, hasil ini sama dengan hasil ini. Bagaimana kok bisa sama? Silahkan kalian coba dan kalian kirimkan ke tugas yang nanti akan saya upload ya sebagai tambahannya. Lalu untuk yang bawah ini ya, 12x pangkat 3y ditambah 4x kuadrat y kuadrat per 4x. Ini sama saja seperti bentuk distributif, berarti kita bagikan satu-satu. Yang 12x pangkat 3y ini bagian dengan 4x. Lalu 4x kuadrat y kuadrat kita bagikan juga dengan 4x. Kita cari dulu yang ini ya. 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu x pangkat 3 bagi x jadi x kuadrat. Y-nya ya nggak ada ya, berarti kita tulis lagi. Lalu ditambah, berarti yang ini ya. 4 bagi 4, 1. Ya. Lalu x kuadrat dibagi x adalah x. Karena tidak ada pembagi y, berarti y-nya boleh kita tulis lagi. Nah, ini 1xy kuadrat itu bisa kita tulis tanpa angka satunya, boleh. Jadi seperti ini. Tambah x y kuadrat. Seperti ini boleh ya. Tuh. Lalu ada lagi pemfaktoran. Nah, itu saya punya soal seperti ini ya. Diketahui sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan luasnya seperti itu. 2x kuadrat plus 7x kurangi 15. Apabila panjang taman tersebut x plus 5, berapakah lebar taman tersebut? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu ya bentuk
bentuk atau rumus luas dari persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti kalau kita mencari lebarnya, ya, sama dengan luas dibagi panjang. Nah, luasnya adalah 2x ini ya. 2x kuadrat plus 7x dikurangi 15. Lalu panjangnya adalah x plus 5. Nah, untuk soal yang ini, kita tidak bisa langsung membagi yang seperti tadi. Soalnya apa? Karena tadi kan hubungannya dengan hubungannya dengan perkalian atau pembagian. Nah, sedangkan di sini kan ada penjumlahan. Ya. Jadi untuk cara mencari lebarnya lebih mudah kita menggunakan porogabit ya. Kalau kalian tahu nama dari porogabit, bentuknya seperti ini. Ya. 2 jadi 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 15. Nah, ini ya. Lalu dibagi dengan x plus 5. Nah, poinnya di sini ya. Kita harus melihat variabelnya terutama ya. Karena pembaginya dua suku, ya ini dua suku ya, x dan 5. Jadi untuk yang dibagi kita harus juga menggunakan pertama, yaitu menggunakan dua suku. Berarti 2x kuadrat plus 7x. Nah, yang kita perhatikan itu yang ini ya. 2x kuadrat dengan x. Nah, 2x kuadrat ini berapa kalau dibagi dengan x? Ya. Berarti kan ketemunya adalah 2x. Ya, 2x kuadrat kalau kita bagi dengan x ini ya. Fokus awalnya kita seperti ini. Ketemunya adalah 2x. Nah, lalu cara porogabit kita kalikan kembali. Berarti 2x dikalikan dengan x plus 5. Ya, berarti kita kalikan 2x dengan x dan 2x dengan 5. Berarti 2x kali x ketemunya adalah 2x kuadrat. Lalu ditambah 2x kali 5 adalah 10x. Nah, karena ini sudah sama ya, berarti bisa kita kurangi. Ya, berarti 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya adalah 0. Lalu 7x dikurangi ya, bacanya 7x ini dikurangi 10x. Berarti jawabannya adalah negatif 3x. Nah, karena ini dua suku, kita juga harus pakai dua suku. Berarti negatif 3x dikurangi 15. Nah, kita lihat lagi yang depan. Ya, negatif 3x. Negatif 3x dibagi x, ketemunya adalah negatif 3. Ya. Negatif 3x dibagikan dengan x, ketemunya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 berarti kita kalikan lagi, negatif 3 dikalikan x plus 5. Negatif 3 kali x ketemunya negatif 3x. Lalu negatif 3 dikalikan 5, hasilnya adalah negatif 15. Kalau kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi untuk lebar tamannya, ya, lebar taman adalah 2x min 3. Nah, ini adalah faktor dari 2x kuadrat plus 7x min 15, yaitu 2x min 3 dan x plus 5. Yaitu adalah faktor dari 2x kuadrat plus 7x min 15. Nah,
Tentukan hasil dari 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 5 dibagi dengan x plus 1. Sama ya, kita buat lagi dengan porogabet. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5. Lalu kita bagikan dengan x plus 1. Nah, kita fokusnya ke ini ya, 2x kuadrat min 3x dibagi x plus 1. Kita fokusnya yang depan. 2x kuadrat dibagi x itu berapa? Ketemunya adalah 2x. Ya. Lalu kita kalikan lagi 2x kali x, hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu 2x dikalikan 1, ketemunya adalah 2x. Lalu kita kurangi, berarti 2x kuadrat kurangi 2x kuadrat hasilnya 0 ya. Lalu negatif 3x dikurangi 2x adalah negatif 5x. Karena ini 2 suku, berarti kita harus pakai 2 suku juga. Negatif 5x dikurangi 5. Nah, kita lihat yang depan dulu. Negatif 5x bagi x berapa? Ketemunya adalah negatif 5. Nah, negatif 5 ini kita kalikan dengan x plus 1. Negatif 5 kali x, hasilnya adalah negatif 5x. Lalu negatif 5x kali 1 sama dengan negatif 5. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 0. Jadi, hasil dari 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 5 dibagi dengan x plus 1 adalah 2x min 5. Saya untuk cara pembagiannya, jadi kita fokusnya yang depan dulu. Ya. Untuk yang belakang ini atau suku yang selanjutnya bisa mengikuti. Oke ya. Nah, ini ya. A kali C-nya berarti di sini A-nya kan sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Jadi kita kalikan A kali C sama dengan 1 kali 6. Hasilnya adalah 6. Lalu B sama dengan 5. Jadi di sini kita nyari P kali H. Dan di sini kita nyari P tambah H. Nah, ketemunya hasilnya sama juga ya. Yaitu 2 dan 3 ya. Untuk P dan H-nya adalah 2 dan 3, sama aja. Konsepnya seperti itu untuk mencari ya faktor dari bentuk aljabar biar lebih mudah dan lebih cepat. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila kalian ada yang ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung ke saya. Ya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kondisi, ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kondisi seperti ini. Dan semoga COVID dapat teratasi dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.